semuanya, perkenalkan nama saya Rival Muhammad Asyari Uzukru dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Langlang Buana. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi penjualan pulsa yang telah saya buat. Dan di sini untuk tampilannya seperti ini. Ada provider dari ininya, tabelnya combo box, nominal juga sama combo box, harga, tabelnya text field, masukkan uang, text field, dan telepon juga text field. Proses reset dan exit itu menggunakan button. Dan untuk resultnya saya menggunakan text area. Sebelum kita masuk ke codingannya, kita lihat dulu aplikasinya. Kita jalani dulu. Nah, seperti ini tampilan pertama dari aplikasinya. Di sini ada provider. Kita coba klik, lalu keluar provider apa saja yang ada di sini. Terus saya mau pilih Tri. Ketika sudah memilih provider, selanjutnya memilih nominal. Dengan nominal ini pulsa yang ingin kamu beli. Jadi misalnya kamu mau pulsanya 10.000, nanti akan muncul di sini harga 11.000. Jadi pulsa 10.000 tuh harganya 11.000. Kalau misalnya 20, harganya 21.500. Kita masukkan uang. Masukkan uang ini tuh uang kita sendiri. Jadi misalnya harga 21.500, kita masukkan 20.500 uang pas dengan nomor telepon. Nah, saja terus proses. Nah, nanti ketika proses, si datanya itu akan muncul di result gitu, di hasil ini. Jadi di situ ada hasil dari semua ini akan muncul di result. Dan untuk ini kita mau reset lagi, tinggal klik reset dan kembali ke semula. Jika kita mau keluar, tinggal klik exit. Sekarang kita lanjut ke codingannya. Untuk yang pertama, di sini kita lihat saya menggunakan tipe data string dan integer. Untuk tipe data string ada pilihan, jenis kartu, nomor telepon, dan nominal, total, dan result. Dan untuk tipe data integer ada harga. Kita langsung lanjut ke box action. Box action itu variabel dari combo box ini. Nah, ini adalah variabelnya combo box. Box itu saya namakan box. Jadi kita lihat ke sini. Untuk combo box ini saya menggunakan switch case untuk menampilkan di sini, di combo box ini ada Tri, XL, Telkomsel, dan lain-lain. Dan selanjutnya saya membuat proses itu ya ini, proses ini dengan nama variabel proses. Dan ketika kita deklarasi proses, ini deklarasinya string jenis kartu. Jenis kartu tuh variabel yang ini, yang pertama ini jenis kartu. Lalu box itu variabelnya combo box. Variabel combo box yang ini, yang tadi. Dan jenis kartu tuh ini providernya, variabel dari provider. Untuk combo box codingannya, source code-nya itu menggunakan get selected item to string, yaitu untuk combo box. Nah ini juga sama nih, nominal kan menggunakan combo box. Nah ini nominal itu menggunakan combo box. Jadi kita juga menggunakan get selected item to string. Nah txt nominal itu
adalah variabelnya dari combo box yang nominal, txt nominal. Lalu integer harga. Nah, untuk tipe data integer di sini saya menggunakan integer.value of txt harga.getText. Nah, untuk text field tuh yang ini text field. Nah, untuk text field ini di sini harus menggunakan getText agar bisa menampilkan di sini. Nah, selanjutnya ini txt harga itu variabel dari text field ini yang harga, txt harga. Nah, untuk yang keempat ada string total. Nah, ini kan nggak pakai integer atau combo box, ini pakainya text field sama kayak yang harga ini. Cuman bedanya ini pakai integer, ini pakai string. Jadi string itu lebih simple source code-nya, jadi tinggal tambahin getText aja udah, nggak usah pakai kayak gini gitu. Nah, ini tuh variabelnya dari total, dan sama seperti ini total, not telepon juga sama seperti total. Dan ini untuk masuk ke resultnya. Jadi di sini tuh ada variabel hasil. Hasil itu dari ini result. Nih variabelnya hasil. Jadi si result ini tuh mempunyai variabel yang namanya hasil. Kalau hasil ini harus menggunakan set text untuk mengset di text area ini, untuk menampilkan di text area ini. Nah, untuk agar tampil di sini saya menuliskan provider /t itu enter. Jadi kalau misalnya contohnya gini, misalnya provider enter, lanjut ke nominal. Nah, jadi gitu, biar ke bawah gitu, pakai /t itu biar ke enter ke bawah. Kalau nggak pakai /t, nantinya bakal kayak gini, provider bakal ada koma langsung nominal. Nah, itu kalau nggak pakai /t. Nah, untuk ini provider /t di sini harus pakai plus jenis kartu itu variabel yang tadi, variabel provider yang di sini. Nah, ini jenis kartu. Lalu lanjut ke ini pakai plus lagi ya, di awal dan di akhir harus pakai plus untuk yang pertama. Dan yang kedua ada /n. /n itu untuk merapikan, jadi gini, misalnya provider nominal untuk /n itu untuk tab agar rapi. Nah, kayak gini. Dan /t untuk enter, /n untuk tab. Nah, kayak gitu, perhatikan sampai situ. Nah, untuk selanjutnya sama, ini juga plus nominal adalah variabel nominal, sama seperti ke bawah. Nah, untuk yang telepon ini kenapa nggak pakai tanda plus lagi di akhirnya? Karena tidak ada yang mau ditambahkan lagi di sini, tidak ada. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke reset action. Untuk reset action di sini txt nominal menggunakan variabel yang di sini di tabel kolom ini. Nah, di situ harus dimasukin ke sini agar ke reset semua. Jadi untuk misalnya txt nominal, ini kan variabel nominal. Txt nominal kita pakai selected item. Di sininya harus kosong agar pas dijalanin tuh, pas kita pencet resetnya,
hilang juga gitu, kereset semuanya. Nah ini box tuh yang tadi variabel dari jenis kartu atau provider, sama semuanya pakai selected item, ininya kosong kayak gitu. Dan selanjutnya yang kayak gini sama pakai variabel-variabel yang dari sini. Untuk selanjutnya di sini kita ke exit. Exit itu cuma gini sih, system dot exit dalam kurung 0 tutup kurung dan titik 2 koma. Dan untuk txt nominal di sini kita menggunakan switch case. Saya menggunakan switch case. Nah, pilihan itu yang tadi string pilihan, lalu string ini untuk string txt nominal txt nominal itu ngambil dari sini variabel nominal get selected item. Ini untuk combo box kan, kalau combo box pakai get selected item. Terus kita switch pilihan, udah, lalu ke case. Ini tuh nominal yang tadi 5.000, harganya 7.000. Nanti akan muncul di harga 7.000. Kalau misalnya nominal 10.000 akan muncul harga 11.000 dan seterusnya. Nah, ini txt harga set text integer to string ini tuh berguna untuk menampilkan di sini. Nah, kalau kita pakai yang kayak gini, kalau kita pakai txt harga dot set text integer to string, nanti akan muncul di sini hasil harganya. Ketika kita ngeklik nominal yang di sini misalnya 5.000, nanti akan muncul di sini harganya 7.000. Lanjut, kalau misalnya kita coba run, kan tadi runnya ada ini apa? Kita coba run aja. Kalau kita run kan tadi di sini ketika klik nominal 10.000 akan muncul harga 11.000. Nah, kalau misalnya kita hapus si codingan ini, kita hapus, terus lalu kita run, klik nominal dan tidak akan ada di sini, soalnya kita soalnya yang di sini itu untuk yang tadi itu yang di sini untuk memproses si ini yang tadi ini nominal, untuk memproses nominal menjadi harga, untuk memproses nominal menampilkan harga gitu. Dan selanjutnya kita akan sekali lagi menjalankan programnya untuk memastikan tidak ada yang error. Nah, kita memilih Telkomsel, nominalnya 20. Nah, di sini kan ada harganya 21.500. Kita memasukkan uang 22.000. Lalu teleponnya 08. Kita proses. Nah, muncul datanya di sini. Nanti tuh ketika muncul data di sini tinggal isi pulsanya. Kita reset. Nah, reset udah ke reset semua nih. Langsung kita exit. Seperti itu untuk penjelasan program aplikasi yang setelah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan atau kesalahan dari omongannya, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.